2 atau 3 hari setelah pilek itu masa-masa mengalami lonjakan laporan yang sangat besar dan visit yang sangat besar ya, di situs kami. Kami mendapatkan laporan dari Sumatera, tidak hanya dari Jabodetabek, bahkan hingga Papua. Boleh tanya ke slide berikutnya. Identitasnya, kalau tidak ada identitas kami tidak bisa memverifikasi. Lalu kami sampaikan ke Bawaslu dan ke KPU. Nah, ke KPU pada saat pilpres ini khusus tentang DPT. Kami sangat mengapresiasi teman-teman dari masa-masa itu. Sayang sekali jaringannya nggak terlalu luas. Sayang sekali kalau bisa tadi disampaikan 5W1H, saya rasa ada yang ketangkap tangan tuh. Sebenarnya begitu. Meskipun kita belum menyampaikan KPK, tapi dari yang kami amati sebenarnya para calon itu mengabaikan hasil temuan rekomendasi BPK. Kan BPK itu temuan rekomendasi mengikat demi hukum untuk ditolak oleh eksekutif. Karena ikhtisar tahunan 4 bulan dibuat oleh BPK, mestinya itu direfleksi. Itu soalnya yang besar ya. Ya, jadi sebenarnya cuma di Indonesia Pak, hantu-hantu yang di pohon itu kasih uang. Ya, jadi kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga karena salah satu volunteer yang banyak untuk mata masa anak muda. Dan TI sebagai salah satu mitra di mata masa kita kerahkan anak muda untuk support mata masa. Relawan sebagai pelapor karena waktu yang begitu banyak menyita mereka. Nah, oleh karena itu sebenarnya masyarakat kita sekarang mulai sadar dalam hal memberi informasi itu, tetapi belum mau menjadi seorang pelapor. Ya, apalagi menjadi seorang saksi misalnya. Nah, ini amat berat ini. Tetapi ini jadi tantangan ke depan. Mungkin bahwa terus terang saja Bawaslu butuh semacam relawan pelapor. Ya, relawan pelapor. Administrasi 7.296, sementara pidananya sekitar 186. Wilayah etik yang ditemukan oleh Bawaslu sendiri itu sekitar 38 kasus dan semuanya sudah dikirim ke KPU. Dan termasuk mata masa ada di dalam sini. Tetapi sekali lagi problem terberat Bawaslu hadapi dalam hal penyelesaian pelanggaran-pelanggaran tersebut maupun temuan adalah wilayah pidana. 627 besok seperti itu yang kita lakukan. Nah, upaya nanti pada hari hanya atau pada waktunya tanggal 9 Juni itu nanti akan ditetapkan di kabupaten kota daftar pemilih tetapnya untuk pemilu presiden. Berapa jumlahnya nanti kita akan informasikan kemudian. Tapi yang pasti di luar dari itu semua adalah bagaimana kita betul-betul mengawal, betul-betul sinergi untuk melakukan ini. Nah, mata masa sudah mulai bergerak nih. Nah, kebanyakan kemarin dalam konteks mata masa itu ada dua konteks atau 3 konteks lah. Pertama soal A5, soal pindah memilih. Yang kedua soal sikap BPS tidak menyebarkan C6 surat pemberitahuan. Dan yang ketiga adalah soal tidak dipahaminya mekanisme daftar pemilih khusus, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih khusus tambahan. Ngantuk juga kan, Mas? Lanjut, Mas. Beberapa hari yang lalu kami menganalisa permohonan partai politik, partai dan DPD. Jadi ada 14 partai politik, 34 DPD yang mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Nah, kami ingin memotret sebenarnya dari permohonan itu, kami ingin melihat wilayah mana saja sih kasus yang banyak muncul, atau misalnya objeknya apa saja, aktornya siapa. Ini akan jadi evaluasi sedikit saja dari kita. Tentu ini akan nanti sangat akan baik kalau misalnya bisa dilengkapi oleh Bawaslu, kira-kira itu. Nah, berdasarkan analisis yang kami lakukan,
ini sebaran wilayah, jadi ini terbatas pada permohonan sejumlah 716. Itu ada di Papua. Nah, teman-teman bisa lihat kan, Papua ada 80 kasus di dalam permohonan itu. Dari 716 itu dari Papua yang paling banyak 80 kasus. Bentar, saya kayaknya mau dipoto. Yang kedua, ada juga daerah-daerah yang lain, misalnya Aceh. Itu juga banyak, itu banyak, 63 kasus. Ada ini di Jawa Barat. Jawa Barat kenapa cukup banyak? Karena dapilnya besar. Nah, kalau di wilayah-wilayah yang lain, Papua, Aceh kan memang biasanya juga cukup banyak pelanggaran. Dan kalau kita mau berkaca dalam pilkada yang lalu, selalu saja muncul persoalan sengketa hasil pemilu atau pelanggaran. Pasti Pak Nasrullah punya banyak data, informasi wilayah-wilayah ini. Kecamatan di kelurahan ada 41 kasus yang diajukan, di KPPS ada 68 kasus, yang ini semuanya merupakan penyelenggara pemilu. Nah, karena ini terkait dengan sengketa hasil pemilu. Kan? Salah satu juga kita nggak tahu ya. Kita nunggu saja lagi. Oke, ini. Kredibilitas sangat tinggi itu bisa dipastikan dia pasti menang gitu. Seperti 2009 kan jelas AB yang akan menang satu putaran. Karena itu gesekan politiknya agak kurang. Sekarang incumbent tidak ada 2 newcomer plus sama-sama elektabilitasnya tipis gitu. Dan sama-sama punya catatan-catatan, baik catatan baik maupun buruk. Tentu ini akan menimbulkan potensi konflik yang tinggi. Ini bisa menimbulkan gesekan yang sangat kuat, dan ini bisa menimbulkan banyak persoalan, apakah itu pelanggaran, kecurangan dan sebagainya. Saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kita ini kan membutuhkan seorang negarawan yang akan kita pilih nanti. Nah, karena itu ini aktor, kita bicara soal aktor, termasuk pemilu, penyelenggara, bagaimana kemudian kita bisa menggunakan itu. Yang pertama, black campaign tentu akan potensinya sangat tinggi dan sekarang itu sudah terlihat cukup kuasa. Yang kedua, kalau di 9 April lalu kita bisa lihat misalnya konflik kampanye di luar Jawa misalnya, kan terlihat menggunakan media, iklan dan sebagainya. Nah, saya yakin untuk pilpres ini pasti akan digunakan dan itu sangat kencang. 2014 itu sekitar 30 juta, ditambah dengan DPKTB yang pada hari H itu datang ke TPS hanya berbekal KTP. Nah, itu yang belum teridentifikasi karena itu ada di lapangan di KPPS KPPS.